Halo guys, welcome back YouTube channel Auto FM TV. Kali ini gue Andre mau review mobil hits, mobil terkece, mobil tergaul, teranak muda. Yo 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 yo. Ini mobil yaitu mobil VW Scirocco 2000 cc tipe R 2012. Mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga pencet loncengnya. Jangan lupa like dan komen. Oke? Oke guys, kita mulai dari tampak depan. Kelihatan dong tampilan yang begitu elegan. Dan di sini lampunya itu udah HID dan grillnya juga yang dibuat lurus. Jadi membuat kesan menambah kesan elegannya, dan juga ada emblem tipe R-nya di sini. Dan juga di bagian bumper depan di sini ditambah lagi kesan dan pesan kritiknya di bawah masukin. Ini di dalam bibir velg, cuma karena itu kayak kalau kita
lebih dalam spek mobil ini. Yang mana? Itu dari bagian air sus. Nah, ini di bagian air sus juga kalau kita nyalain kontak on, dia otomatis ketika ini posisi dari pendek, terus kita mau nyalain mesin dari kontak mati ke kontak on, dia langsung naik otomatis. Jadi untuk kalian misalkan lagi buru-buru di pagi hari mau pergi, mobil ini bisa langsung jalan, nggak harus kita pencet-pencet lagi dulu, otomatis naik dia. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Dari bodi belakang kelihatan banget, eksotis banget karena bodinya yang lebar dan ditambah lagi fit dari velg dan bodi, jadi kelihatan banget semoknya gitu kan, demplon. Nah, di bagian bagasi ini emang dia bikin pintu bagasinya ini kecil karena mobilnya yang hatchback, jadi dibikin seminim mungkin. Jadi jarak bagasi ke bumper depan tuh dekat banget ya, ini ke kaca juga pendek. Dan di sini ada emblem tipe R dan emblem VW. Nah, ini di bagian bumper bawah belakang ini, bagian bawah ini ditambah variasi karbon Kevlar. Jadi
dicocokin sama bumper depan yang ada karbon juga, spion juga ada karbon. Dan ditambah lagi ini, oke, di bagian knalpot ini dia pakai knalpot racing IP yang pakai remote. Jadi kalau ketika kita mau berisik bisa di on, atau kita mau suaranya halus bisa kita matiin. Kalau nggak salah ini sekitar 60 jutaan ya harga untuk knalpotnya doang. Keren banget. Jadi kalau kalian lewat jalan yang agak sempit, banyak yang ngumpul, jadi nggak terlalu berisik gitu. Kalau di gang bisa dimatiin. Oke nih, untuk di bagian stop lamp ini terlihat banget minimalis karena yang agak sipit stop lampnya. Dia juga udah pakai LED untuk stop lampnya, dan juga di spoiler dia juga pakai karbon Kevlar. Jadi nyatu sama spion, lips bumper depan dan bumper belakang. Oke nih, kita lanjut ke bagian audio. Di sini dia pakai audio 2 sub dan 2 power 1 prosesor. Di sini power dia pakai 8 channel monoblock dua-duanya. Jadi yang satu untuk ke bagian subwoofer, power yang satu, dan yang satu lagi power yang satu lagi untuk ke bagian depan seperti speaker pintu dan tweeter 3-way. Nah, di sini ada hiasan akrilik demplon. Kenapa namanya demplon? Mungkin menurut saya ini karena mobilnya yang seksi, hot, yang semok dari kalau dilihat dari belakang, jadi dibikin demplon. Nah, ini di bagian subwoofer dia memakai sub GL audio, dua-duanya GL audio. Dan untuk di power dia pakai R series by audio system, dan yang satu lagi Implus. Implus itu untuk yang ke depan, yang ke 3-way dan speaker pintu. Oke, kita lanjut ke bagian dalam interior. Ini untuk di bagian kunci, dia bisa juga buka bagasi dari kunci, tinggal di hold yang bagian bagasi, logo bagasi ini. Dan juga di sini ada remote untuk knalpot, untuk on off knalpot, jadi bisa berisik, bisa halus suaranya. Dan juga ada remote si air shoesnya juga. Selain dari remote yang simple ini untuk kita pegang-pegang digabung sama kunci mobil, bisa juga pakai remote ini. Tapi remote ini terlalu besar. Kalau settingan kita udah cocok, kita tinggal pakai ini aja udah cukup, karena dia udah langsung terkoneksi dari remote ini ke remote yang ini. Jadi nggak perlu kita bawa remote yang ini. Nah, kita nyalain mobilnya dulu. Nah, untuk air shoesnya ketika mobil nyala itu dia otomatis air shoesnya itu naik, jadi kita bisa langsung jalan tanpa harus set kondisi tinggi dulu. Nah, untuk di bagian setir ini terlihat sporty dari bagian setir, dan juga ada audio controller di setirnya ini, dan juga untuk ngarahin si menu speedometer yang di tengah, dan juga pedal shift yang juga ada karbon Kevlarnya. Udah keren banget. Ini paling enak banget nih pedal shift. Jadi ketika kita ngebut kita bisa mainin. Jadi nggak harus ngikut otomatisnya. Sini untuk bagian spion juga, ini untuk ngatur bagian spion kiri kanan dan untuk melipatnya. Dan juga ini untuk bagian buka kunci dan buka kunci. Nah, di sini ada tombol untuk buka bagasi, dan di sini juga ada ini di speaker pintu. Bawaannya itu pakai Dyne audio. Bawaannya dari Scirocco tipe R 2000 cc ini. Dan di sini ada juga switch lampu. Jadi kalian nggak perlu ngatur-ngatur lagi nih.
tinggal kalian dipakai di posisi auto. Itu ketika gelap, udah sore, udah mau malam, ataupun mendung, hujan, itu dia otomatis langsung nyala. Jadi nggak perlu kalian nyalain lagi lampu, kalian diemin aja di posisi auto, itu udah otomatis nyala sendiri. Atau kalau kalian nggak enak karena terlalu terang banyak orang, kalian bisa putar ke kiri untuk matiinnya. Gitu. Dan juga di sini audio 3-way-nya untuk menambah suara yang lebih enak di mobil ini. Ini kita lanjut ke bagian yang sebelah kiri. Oke, ini jadi di bagian interior ini ada 3-way, ini juga ada sun visor. Ini untuk ngaca. Nah, ini yang gue demen nih dari mobil ini tuh ada juga selipan untuk kartu e-tol. Jadi kalian nggak harus taruh di berantakin di bagian tengah, kalian bisa selipin di sini kartu-kartu ataupun ada surat-surat. Nah, terus di bagian ini lampu tengah di sini untuk, nah ini untuk sunroofnya ini dia hanya ini ya, pop up aja ke atas, jadi hanya muncul doang, nggak bisa kebuka, cuma pop up aja. Terus di sini ada bagian lampu kiri kanan. Terus di sini untuk tombol-tombol biasa nih, lampu juga, pintu. Ini sun visor ini sama, ada kaca dan lampunya juga. Nah, ini di sini untuk selipan kartu juga. Enak banget nih mobil ini, cuy. Selain banyak banget selipan-selipannya. Nah, untuk yang tipe R ini, di bagian dashboardnya itu ada list logo R. Jadi mobil ini tipe R banget dan di setir juga R. Jadi khusus didesain khusus oleh VW. Nah, ini di bagian AC juga masih dingin semua, freon masih oke. Terus di bagian head unit ini dia udah diganti pakai merek Alpine yang model sekarang kekinian tuh, yang apa ya, yang sebutannya, jadi nongol ke depan gitu, pop up. Di sini audionya, terus di sini panel AC dual zone juga dia, jadi kiri kanan bisa sendiri-sendiri untuk suhu temperatur. Sini untuk blowernya, sini auto, di sini untuk kaki-kaki, posisi kaki AC, auto keluar. Nah, di sini ini bagian prosesornya, si audionya. Jadi kenapa dipasangin lagi prosesor? Jadi biar suaranya itu lebih enak ketimbang kalian pakai power doang. Percuma kalian pakai power dua power, tapi kalau kalian nggak pakai prosesor, itu suaranya nggak enak. Jadi makanya ditambahin prosesor biar lebih enak, lebih halus dan lebih keluar untuk bagian suaranya. Di sini prosesornya juga kita samain sama head unit pakai merek Alpine. Suara itu lebih bulat, keluar dan halus banget. Nih. Oke guys, nih kursi depan. Kalau kursi depan kirinya ini dia emang manual untuk naikin turun atau maju mundur, senderannya itu manual, nggak yang kayak yang driver, dia udah elektrik. Dan juga joknya ini kalian bisa lihat kiri kanan ini ada tulisan bordir R, huruf R karena tipenya yang R. Jadi dari dashboard, dari emblem depan belakang, terus dari setir itu udah ada tulisan R semua karena ini tipe yang paling tertinggi. Nah, ini kita coba duduk di bagian belakang. Nih caranya gini guys, kalau kalian mau duduk bagian belakang nih, kalian pencet yang ini, tarik, majuin ke sini, kita dorong ke sini, baru kita nih bisa masuk. Gue sekarang udah di posisi duduk di belakang, dan menurut gue posisi duduk di belakang juga masih enak, nggak sempit. Apalagi kalau senderan ini dimajuin lagi, menurut gue masih oke lah, masih nyaman. Karena mungkin postur gue yang kecil ini, yang kurus, jadinya membuat duduk di belakang masih enak. Mungkin kalau postur yang lebih gede lagi, duduk di belakang itu berasa sempit ya, karena yang jaraknya ini pendek. Nah, ini kulit joknya juga masih original, kulitnya ini masih original dan isofix bagian tengah.
Ini enak banget, terus juga kiri kanannya enak, pas. Terus di bagian belakang ini juga ada speaker kiri kanan dan juga tweeter kiri kanan. Jadi walaupun audionya misalkan volumenya kecil, kalian juga masih kedengeran di bagian belakang, jadi nggak hanya bagian depan. Dan juga bagian bassnya juga nggak ngeganggu sih ya, menurut saya masih oke, masih rapi, jadi nggak terlalu kelihatan berantakan di bagian belakang ini. Itu sini ada lampu, oke, nyala lampu. Interior juga masih rapi untuk mobil ini. Oke, ini menurut gue bagian interior cukup segini. Kita lanjut ke bagian depan, kita lihat lagi semuanya. Oke, ini dia sekian review dari gue dengan mobil VW Scirocco 2000 cc tipe R 2012 yang paling hits, paling gaul. Yo yo yo. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel AutoFam TV ini biar kita ada perkembangan lah. Tolonglah, dibantu lah ya. Oke, sekian dari saya. Bye.